Halo semuanya, nama gue Riano, mahasiswa IE 2020, dan pada saat ini gue akan membahas soal UTS P2 untuk tahun ajaran 2020-2021. Untuk pembahasan kali ini, bagian yang akan dibahas itu bagian esai, karena kebetulan memang soal tahun lalu itu bentuknya sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana ada juga bagian pilihan ganda untuk soal tahun lalu. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke bagian nomor 1. Jadi untuk nomor 1 sendiri itu membahas mengenai interaksi antara perusahaan, rumah tangga, dan juga pemerintah. Dan hal ini diasumsikan di dalam perekonomian tertutup dan menggunakan diagram circular flow. Dan juga di sini diminta untuk menjelaskan mengenai statement there's an equality of income and expenditure. Oke, masuk ke dalam diagram circular flow. Konsep ini cukup sederhana. Jadi dalam perekonomian terdapat 3 sektor: rumah tangga konsumen atau disingkat RTK, pemerintah, dan rumah tangga produsen yang juga disingkat RTP. Jadi mungkin membahas interaksi dengan pemerintah terlebih dahulu. Jadi baik RTK maupun RTP akan melakukan pembayaran kepada pemerintah dalam bentuk pajak. Dan sebagai bentuk balas jasanya, mereka akan mendapatkan jasa pelayanan dari pemerintah sebagai bentuk fasilitas timbal balik atas pajak yang telah mereka bayarkan. Kemudian untuk interaksi antara RTK kepada RTP, jadi RTK akan bertindak sebagai konsumen yang akan membeli produk barang dan jasa yang ditawarkan oleh rumah tangga produsen, sehingga mereka akan melakukan pengeluaran konsumsi, dan sebagai timbal baliknya mereka akan mendapatkan barang dan jasa. Dan untuk rumah tangga produsen sendiri, mereka akan bahasanya membeli tenaga kerja, modal, dan tanah. Dan sebagai bentuk timbal baliknya, rumah tangga konsumen akan menerima balas jasa dalam bentuk seperti upah dan biaya sewa. Lanjut, untuk statement there's an equality of income and expenditure, jadi mungkin kita akan pertama melihat rumus PDB dalam perekonomian tertutup, yaitu Y sama dengan C plus I plus G, atau consumption, investment, dan government expenditure. Jadi untuk Y sendiri merupakan total pendapatan, sementara untuk di ruas kanan adalah total pengeluaran. Jadi karena ini adalah perekonomian tertutup, maka setiap transaksi yang terjadi dalam negara tersebut hanya terjadi dalam negara tersebut, di mana uang yang pembeli keluarkan akan langsung masuk ke penjual dalam jumlah yang sama. Dan maka besaran transaksi tersebut dalam circular flow diagram adalah merupakan sebuah faktor yang akan diukur dalam perhitungan PDB. Untuk lanjut ke nomor 2, jadi nomor 2 sendiri itu membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia dengan adanya pertumbuhan ekonomi negatif sebesar 2,07% pada tahun 2020. Dan di sini tugas kita adalah menginterpretasi angka tersebut dan mencoba menjelaskannya apakah hal tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi sendiri, pertama-tama kita bisa mencoba melihat rumus pertumbuhan ekonomi, di mana rumusnya adalah PDB real tahun ini dikurang PDB real tahun sebelumnya dibagi PDB real tahun sebelumnya dikali 100. Kemudian untuk definisi pertumbuhan ekonomi sendiri, pertumbuhan ekonomi adalah besar pertambahan barang dan jasa real yang dihasilkan sebuah negara dalam satu periode tertentu. Dan dalam kasus ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 angkanya negatif, sehingga menunjukkan adanya penurunan jumlah total produksi. Dan hal ini disebabkan oleh adanya berbagai restriksi COVID-19, sehingga menyebabkan dua hal. Yang pertama adalah perlambatan aktivitas ekonomi, dan yang kedua adalah penurunan permintaan agregat. Dan dampaknya sendiri dari adanya angka pertumbuhan ekonomi yang negatif ini sebetulnya tidak terlalu terlihat untuk kesejahteraan, karena PDB sendiri tidak mempertimbangkan beberapa faktor seperti distribusi pendapatan, jumlah penduduk, dan juga kualitas lingkungan. Tapi
Di sini dapat disimpulkan bahwa penurunan PDB itu sendiri itu sama dengan penurunan pendapatan masyarakat yang dihitung secara agregat. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Jadi untuk nomor 3 sendiri ini kita sajikan sebuah artikel. Dan artikel ini membahas mengenai Bangladesh yang menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat. Dan hal ini disebabkan oleh berkembangnya sektor pendidikan, serta kesehatan mereka, serta komposisi perekonomian mereka yang mulai menjadi lebih diverse, di mana yang tadinya hanya fokus pada agrikultur, sekarang ada industri serta jasa. Dan di sini tanyakan dua hal. Hal yang pertama adalah faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi tersebut dan penjelasannya dengan teori-teori yang ada, dan yang kedua adalah penjelasan dari catch-up effect dan apakah hal tersebut berkorelasi dengan kasus Bangladesh. Jadi untuk jawaban 3A sendiri, pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh adanya produktivitas tenaga kerja atau labor productivity. Dan produktivitas sendiri itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti physical capital per labor, human capital per labor, natural resources per labor, dan juga perkembangan teknologi. Dan dalam kasus Bangladesh, karena pendidikan serta kesehatan mereka meningkat, maka human capital per labor mereka juga ikut meningkat dan juga berkontribusi pada kenaikan produktivitas, sehingga pertumbuhan ekonomi juga ikut naik. Untuk 3B sendiri, catch-up effect sendiri penjelasannya adalah sebuah fenomena yang menjelaskan mengapa negara berkembang itu laju pertumbuhan ekonominya lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara maju. Di sini terdapat kurva yang menjelaskan mengenai catch-up effect itu sendiri. Jadi untuk menjelaskan catch-up effect itu sendiri, kita menggunakan law of diminishing return, di mana kenaikan dari jumlah output per workernya pada satu titik nanti juga akan turun seiring bertambahnya input atau capital per worker. Dan hal ini disebabkan oleh nilai guna tambah yang akan semakin kecil seiring bertambahnya input. Jadi menggunakan logika yang sama, bila negara berkembang mendapatkan tambahan modal, maka tambahan produktivitas mereka akan jauh lebih besar bila dibandingkan dengan negara maju. Dan korelasinya dengan kasus Bangladesh, Bangladesh itu awalnya adalah negara yang sangat miskin. Tapi dengan berbagai perkembangan yang terjadi dalam negaranya, maka produktivitas mereka meningkat pesat, dan karena itu human capital mereka ikut membaik dan ekonomi mereka bertumbuh dengan cepat. Untuk selanjutnya kita akan membahas nomor 4 dari soal UTSP 2 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, untuk soal ini sendiri, hal pertama yang diberikan di soal adalah bahwa PDB negara Garuda itu ada 320 triliun, dan kemudian juga disajikan beberapa data lain seperti pengeluaran konsumsi yang sebetulnya tertera 20 triliun di soal, tapi tahun lalu mengalami revisi sehingga jumlahnya menjadi 120 triliun. Kemudian ada pengeluaran pemerintah sebesar 50 triliun dan tabungan pemerintah sebesar 20 triliun. Kita akan bergerak ke pertanyaan 4A. Jadi di 4A, di sini diasumsikan bahwa perekonomian Garuda merupakan sebuah perekonomian yang tertutup. Dan di sini kita ditanya untuk menghitung 4 hal. Yang pertama adalah nilai pengeluaran investasi, penerimaan pajak, tabungan swasta, dan tabungan nasional negara. Langsung saja kita mencoba masuk ke soalnya. Jadi seperti yang tadi disebutkan, ada 4 hal yang diketahui: PDB, konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan tabungan pemerintah. Pertama-tama kita akan mencoba menghitung investasi. Dan untuk menghitung investasi kita bisa sedikit memodifikasi rumus untuk menghitung PDB untuk perekonomian tertutup. Di mana di sini PDB dikurangi konsumsi dikurangi government expenditure. 330 triliun dikurang 120 triliun dikurang 50 triliun. Sehingga investasi hasilnya adalah 150 triliun. Kemudian lanjut ke penerimaan pajak atau T. Di sini kita mengasumsikan bahwa tabungan pemerintah itu adalah sama dengan pajak dikurangi government expenditure. Dan diketahui bahwa memang tabungan pemerintah jumlahnya ada 20T dan government expenditure adalah 50T. Dan kita pindahkan 50T ke ruas kiri sehingga
kita mendapatkan T sama dengan 50 triliun ditambah 20 triliun. Sehingga jumlah penerimaan pajak adalah sebesar 70 triliun. Lanjut ke tabungan swasta. Tabungan swasta didapatkan dengan mengurangi PDB, dengan konsumsi, dan dengan pajak. Sehingga 330 triliun dikurangi 120 triliun dikurangi 70 triliun. Sehingga kita mendapatkan 130 triliun jumlah tabungan swasta. Kemudian lanjut ke tabungan nasional sebagai hal terakhir yang dicari di subnomor ini. Tabungan nasional didapatkan dengan menjumlahkan tabungan pemerintah dan tabungan swasta. Sehingga 20 triliun ditambah 130 triliun. Dan hasil terakhirnya, totalnya tabungan nasional adalah 150 triliun. Dan hasilnya ini sama dengan jumlah investasi, karena jumlah saving sama dengan jumlah investment. Kita akan lanjut ke pertanyaan 4B. Jadi di 4B ini kita diberi sebuah permisalan bahwa pemerintah Garuda akan berencana untuk melakukan stimulasi perekonomian. Dan bagaimana caranya? Mereka akan melakukan penyederhanaan perizinan investasi. Dan kita harus mencoba menjelaskan dampaknya terhadap keseimbangan tingkat bunga dan investasi dan menggunakan grafik loanable funds. Jadi kita akan mencoba melihat untuk pembahasannya. Jadi untuk 4B, secara sederhana kebijakan pemerintahnya adalah mempermudah investasi. Dan di bagian kiri ini kita bisa lihat ada grafik supply dan demand untuk loanable funds. Jadi bila pemerintah mempermudah investasi, maka insentif perusahaan untuk melakukan pengeluaran investasi itu akan naik. Sehingga demand untuk loanable funds juga akan ikut naik, yang menyebabkan DI1LF bergeser ke D2LF. Dan kemudian equilibrium juga akan berpindah dari S1 ke E2. Tingkat bunga mengalami kenaikan dari I1 ke I2. Dan yang terakhir, jumlah dari loanable funds, jadi jumlah investasi sekaligus tabungan yang tersedia sebagai loanable funds itu juga akan mengalami kenaikan dari LF1 ke LF2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bila pemerintah mempermudah investasi, demand-nya untuk investasi akan naik, bunga juga akan ikut naik, dan jumlah untuk loanable funds-nya juga akan ikut meningkat. Jadi kita akan lanjut ke soal nomor 5 dari UTSP 2 ini. Dan secara sederhana soal UTSP 2 ini itu lebih ke persoalan analisa. Jadi di soal itu memang diberikan cuplikan sebuah berita dari jakartapost.com di mana COVID-19 itu menyebabkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan bagaimana buruk dampaknya terhadap banyak recent graduates atau orang-orang yang baru lulus perguruan tinggi pada saat mereka ingin masuk ke job market. Nah, di sini kita harus menjelaskan bagaimana pandemi tersebut dapat berdampak pada pengangguran di pasar kerja di masa yang akan datang. Oke, jadi dampak pandemi secara sederhana pada tingkat pengangguran karena berbagai restriksi COVID-19 seperti PPKM, maka tentu saja aktivitas ekonomi akan melambat. Dan alhasil perusahaan juga akan kehilangan sumber pendapatan mereka. Dan karena pendapatan mereka berkurang, maka mereka tidak mampu mensupport cost yang mereka keluarkan untuk bisa menggaji pekerja-pekerja mereka, yang menyebabkan mereka harus melakukan PHK. Dan hal ini menyebabkan terjadi apa yang disebut sebagai pengangguran siklikal, atau yang karena disebabkan oleh resesi dalam siklus ekonomi. Ada dua hal yang terjadi akibat fenomena ini. Pertama, angka pengangguran di jangka pendek, di short run-nya, mengalami peningkatan. Yang kedua, karena ada gelombang fresh graduate yang tentu saja mereka akan tetap lulus pada waktunya, itu akan menambah jumlah pengangguran. Dan dampak lain yang bisa kita lihat di sini adalah angka putus sekolah akan mengalami peningkatan. Dan di jangka panjangnya, untuk kita melihat ke depannya,
itu akan ada banyak tenaga kerja yang pendidikannya rendah. Sehingga hal ini menyebabkan orang-orang tersebut akan sulit untuk bisa masuk ke pasar kerja. Karena pertama, kemampuan mereka itu rendah, yang korelasinya adalah pendidikan mereka yang juga rendah. Serta perkembangan teknologi yang semakin menyingkirkan tenaga manusia. Sehingga di long run-nya COVID-19 ini dapat meningkatkan pengangguran struktural. Oke, kita akan lanjut ke soal 5B. Jadi untuk soal 5B ini sendiri kita diberi sebuah kasus di mana ada seorang calon wali kota yang mengadakan kampanye, dan di kampanye tersebut dia mempromosikan salah satu programnya di mana dia menjanjikan bahwa dia akan menurunkan angka pengangguran serendah mungkin dan targetnya adalah 0%. Dan di sini kita akan memberi tanggapan untuk program dari calon wali kota tersebut. Sebetulnya untuk jawaban 5B ini cukup subjektif, tergantung setiap orang, tetapi di sini kita menggunakan basis teori yang ada di mana program tersebut sebetulnya adalah mustahil. Karena tentu saja di jangka panjangnya kondisi full employment bukan berarti penganggurannya itu tingkatnya 0%. Karena perlu diingat bahwa ada konsep yang namanya natural rate of unemployment. Dan di sini ada dua jenis pengangguran yang tergabung dalam natural rate of unemployment. Yang pertama adalah pengangguran friksional. Ini karena dalam proses job search tentu saja orang-orang masih dalam kondisi yang belum memiliki pekerjaan. Yang kedua, pengangguran struktural. Ini disebabkan oleh adanya excess supply of labor, dan excess ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur ekonomi, upah minimum, ataupun serikat pekerja. Dan dua pengangguran ini tidak bisa dihindari. Maka, menarik kesimpulan dari beberapa penjelasan teoritis ini, program tersebut yang dibawa oleh si calon wali kota tidak realistis karena pengangguran tidak bisa mencapai 0%. Sekarang kita akan mulai membahas soal nomor 6 dari UTSP 2 ini. Jadi soal nomor 6 ini itu kita disajikan data bahwa ada dua bank aku dan bank kamu. Dan di sini bank aku tuh menerima dana dari pihak ketiga sebesar 120 juta. Dan selanjutnya nasabah yang dapat pinjaman dari bank aku lanjut menyimpan dana mereka di bank kamu. Dan di sini disebutkan bahwa bank sentral itu mereka menetapkan reserve requirement ratio sebesar 12,5%. Dan di sini kita ditanya untuk menggunakan analysis T-count, dan kita harus menjelaskan proses penciptaan uang pada bank aku dan bank kamu. Pada kondisi yang pertama di nomor 6A, baik bank aku dan bank kamu ini tidak menerapkan kebijakan excess reserve. Jadi kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk 6A, karena tidak ada excess reserve, maka uang yang bank bisa pinjamkan itu totalnya adalah 87,5%, didapatkan dari mengurang 100% dengan 12,5% yang tadi merupakan reserve requirement ratio. Dan pertama di bank aku. Di bank aku itu uang yang mereka bisa pinjamkan itu jumlahnya dapatkan dari mengkalikan 87,5% dengan tadi 120 juta yang dapatkan dari pihak ketiga. Dan yang hasil yang dapatkan adalah 105 juta. Di sini dengan analisis T-count bank aku, assets di kiri dan liabilities di kanan, jumlah reserve itu dari bank aku adalah 15 juta, dan loans-nya, uang yang mereka bisa pinjamkan adalah 105 juta. Sementara untuk depositnya mereka adalah yang tadi dari pihak ketiga sebesar 120 juta. Lanjut ke bank kamu. Jadi untuk bank kamu itu sama caranya seperti sebelumnya. Uang yang dipinjamkan 87,5% dikalikan oleh 105 juta. Ini didapatkan dari jumlah loans yang tadi di bank aku yang bisa dipinjamkan. Dan hasilnya di bank kamu
jumlah uang yang mereka bisa pinjamkan kepada nasabah adalah sebesar 91.875.000. Sama dengan analisis T-count, reserve-nya dari bank kamu itu adalah sebesar 13.125.000 dan loans-nya ini tadi seperti yang diperhitungkan adalah 91.875.000. Dan reserve ini didapatkan dari mengurangi jumlah deposits dengan jumlah loans. Dan alhasil total money supply dalam kondisi di 6A ini tanpa adanya kebijakan excess reserve itu dengan menjumlahkan 120 juta, 105 juta, dan 91.875.000 ini, sehingga total money supply-nya adalah 316.875.000. Kembali ke soal, untuk 6B ini, bank aku tetap tidak menerapkan kebijakan excess reserve, tetapi perbedaannya adalah bank kamu menerapkan excess reserve sebesar 2,5%. Langsung ke pembahasannya. Jadi karena ada excess reserve di bank kamu sebesar 2,5%, untuk perhitungan di bank aku masih tetap sama dengan nomor sebelumnya, dengan jumlah-jumlahnya, loan 105 juta, reserve 15 juta. Tapi perbedaannya terletak di bank kamu. Karena tadi disebutkan bahwa ada kebijakan excess reserve sebesar 2,5%, maka jumlah uang yang dipinjamkan mengalami penurunan, jadi hanya 85% dari jumlah 105 juta yang masuk ke bank kamu, sehingga uang yang bisa dipinjamkan bank kamu dalam kondisi ini adalah 89.250.000. Dan di analisis T-count hasilnya adalah reserve-nya bank kamu adalah sebesar 15.750.000. Dan persentase reserve-nya dengan menjumlahkan tadi dua ini mendapatkan 15%. Dan perbedaan juga kembali terlihat di total money supply, di mana 120 juta dan 105 juta ditambahkan dengan 89.250.000, sehingga hasil totalnya adalah 314.250.000. Untuk pertanyaan 6C, 6C sendiri kita diminta untuk membandingkan besarnya penciptaan uang, baik pada poin A dan poin B. Jadi bisa kita lihat bahwa kebijakan excess reserve ini itu membuat money supply berkurang. Karena dengan meningkatkan reserve ratio, maka loans yang bank bisa beri pada nasabah itu jumlahnya lebih sedikit. Maka bisa dilihat perbedaannya. 6A dengan no excess reserve-nya itu money supply-nya adalah sebesar 316.875.000. Sementara 6B dengan kebijakan excess reserve untuk bank kamu sebesar 2,5%, money supply mereka mengalami penurunan yang dari tadinya 316 juta menjadi 314.250.000. Maka dapat disimpulkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, excess reserve money supply berkurang. Sekarang kita akan membahas nomor terakhir untuk bagian esai dari UTSP 2 ini, nomor 7. Jadi di soal ini kita diminta untuk menjelaskan perubahan tingkat suku bunga, jumlah uang yang beredar, dan juga tingkat harga pada kondisi keseimbangan. Dan kita di sini diminta untuk menggunakan grafik permintaan dan penawaran uang beredar. Jadi untuk situasi yang pertama, kita langsung saja ke 7A. Jadi di sini kita menggunakan grafik money demand dan money supply. Di y-axis-nya ada interest, di x-axis-nya ada quantity dari money-nya. Dan juga di sini juga terdapat garis vertikal di bagian kanan yang menjelaskan perubahan price level-nya. Dan ini terjadi secara reverse, di mana di bagian paling tinggi ini justru adalah bagian paling rendah, dan bagian yang paling bawah adalah bagian yang tinggi untuk high. Jadi di sini kondisinya adalah masyarakat memegang uang untuk berjaga-jaga. Karena hal ini, maka tentu saja permintaan uang akan meningkat. Dan hal ini menyebabkan demand untuk shift ke kanan.
di sini, maka MD1 ke MD2. Kemudian equilibrium juga ikut berpindah dari E1 ke E2. Dan juga bunga mengalami peningkatan dari I1 ke I2. Sementara untuk jumlah money supply sendiri itu masih tetap sama di M1 karena jumlah money supply itu mengikuti kebijakan dari bank sentral. Dan yang terakhir, di sini tingkat harganya mengalami penurunan dari P1 ke P2. Untuk skenario yang kedua, di mana bank sentral itu menjual surat berharganya, maka kita melihat pembahasannya. Jadi bila bank sentral menjual surat berharga, artinya bank sentral secara aktif mereka memang berusaha untuk mengurangi jumlah money supply melalui operasi pasar terbuka. Alhasil, money supply akan bergeser ke arah kiri karena terjadi pengurangan. Maka MS1 shift ke MS2. Kemudian, hal ini juga menyebabkan jumlah uang yang beredar turun dari M1 ke M2. Selain itu, di sini bunga mengalami kenaikan dari I1 ke I2 dan di saat yang sama tingkat harga mengalami penurunan P1 ke P2. Dapat disimpulkan di sini bahwa money supply-nya turun, bunganya naik, dan tingkat harganya turun.